Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Salahuddin dari kelas 2B Teknik Mesin dengan NIM 240-236. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan tembaga aluminium, magnesium, titanium. Berikut gambarnya. Proses pembuatan tembaga dari bijinya melibatkan beberapa tahapan utama seperti penambangan. Biji tembaga ditambang dari dalam tanah, biasanya melalui penambangan terbuka atau bawah tanah. Yang kedua, ada penghancuran dan penggilingan. Biji dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil lalu digiling hingga menjadi bubuk halus untuk memisahkan mineral dari tembaga dari batuan pengotor. Yang ketiga, ada konsentrasi flotasi. Biji halus dicampur dengan air dan bahan kimia tertentu lalu diaduk untuk menghasilkan buih. Partikel tembaga akan menempel pada buih dan dipisahkan menghasilkan konsentrat tembaga dengan kadar tembaga tinggi. Yang keempat, ada pemanggangan. Konsentrat tembaga dipanaskan di udara untuk mengubah sebagian besar sulfur menjadi gas sulfur dioksida SO2. Reaksi utamanya. Yang kelima, ada peleburan smelting. Konsentrat yang telah dipanggang dilebur dalam tanur logam besi dan sisa kotoran lainnya mengapung sebagai terak. Sementara tembaga dalam bentuk mate, campuran Cu2S dan FeS mengendap di bawah. Pemanggangan. Terus ada konversi. Mata tembaga diubah menjadi tembaga blister, tembaga kasar dengan meniupkan udara atau oksigen untuk mengoksidasi sisa sulfur dan besi. Terus ada pemurnian elektrolit. Tembaga blister disempurnakan dengan elektrolisis. Tembaga blister digunakan sebagai anode dan tembaga murni mengendap di katode dalam larutan CuSO4. Proses ini menghasilkan tembaga murni hingga 99,99%. Terus ada produk akhir. Tembaga murni katode dapat dicetak menjadi batang, kawat, atau produk lain yang digunakan di berbagai industri listrik, elektronika, pipa, dan lain-lain. Lalu ada proses pembuatan aluminium dari biji bauksit. Terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, ada proses Bayer, ekstraksi alumina dari bauksit. Bauksit adalah biji utama aluminium, terdiri dari aluminium oksida terhidrasi dan kotoran seperti silika, besi oksida, dan titanium dioksida. Tahapan penghancuran dan penggilingan. Bauksit dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus. Lalu ada pelindian atau licin. Bauksit dicampur dengan larutan natrium hidroksida panas. Aluminium akan larut sebagai natrium aluminat. Yang ketiga, ada pemisah kotoran red mud. Kotoran yang tidak larut dipisahkan seperti lumpur merah. Presipitasi pengendapan. Larutan didinginkan dan aluminium hidroksida mengendap, dipanaskan pada suhu tinggi 1000 sampai 1100 derajat Celcius untuk menghasilkan alumina. Lalu ada proses
hal yang kedua, proses Héroult, reduksi elektrolitik alumina. Alumina yang telah murni kemudian direduksi menjadi logam aluminium melalui elektrolisis pelumeran tahapannya pelumeran alumina dalam cryolite. Yang kedua ada elektrolisis. Yang ketiga ada pengambilan aluminium cair. Lalu proses pembuatan magnesium dapat dilakukan dengan dua metode utama tergantung pada sumber bahan baku. Proses elektrolisis garam magnesium biasanya dari air laut atau air asin. Ini adalah metode paling umum, terutama jika sumbernya adalah magnesium klorida dari air laut. Langkah-langkahnya, yang pertama ada ekstraksi dari air laut, yang kedua ada pemurnian dan pemanggangan, yang ketiga ada elektrolisis MgCl2 pelelehan, yang keempat hasil akhir magnesium cair dikumpulkan dari dasar sel gas klorin. Yang kedua ada proses Pitgeon proses termik digunakan bila sumbernya adalah dolomit. Metode ini banyak digunakan di Cina dan di daerah tanpa akses air laut. Langkah-langkah, yang pertama dekalsinosida dolomit, yang kedua reduksi Mg0 dengan silikon, biasanya dari ferrosilikon. Yang ketiga ada kondensasi magnesium. Lalu ada proses pembuatan titanium. Proses produksi utama logam titanium dikenal sebagai proses Kroll. Dalam proses ini, biji utama yang dikenal sebagai rutil diolah dengan gas klorin untuk menghasilkan titanium tetraloksida. Titanium tetraloksida kemudian dimurnikan dan direduksi menjadi spons titanium metalik melalui reaksi dengan magnesium atau natrium. Proses pembuatan titanium dari bijinya cukup kompleks karena titanium sangat reaktif pada suhu tinggi, terutama terhadap oksigen dan nitrogen. Oleh karena itu dibutuhkan proses khusus agar titanium murni bisa diperoleh. Langkah-langkahnya, yang pertama ada ekstraksi biji titanium, yang kedua ada proses klorinasi, yang ketiga ada pemurnian TiCi4,